Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita saat ini sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang istimewa buat umat Islam, dan pada sisi tertentu juga spesial buat selain Muslim. Dalam ajaran Islam memang ada yang istimewa di antara yang banyak. Dalam sehari ada 5 waktu sholat, dalam seminggu ada hari Jumat, dalam sebulan ada puasa Ayyamul Bid, dan dalam setahun ada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan terdapat banyak keistimewaan. Kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Segala amal ibadah bernilai lipat ganda. Segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 malam. Malam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, dan malam tatkala manusia yang jiwanya mengembara ke alam ilahi mendapat salam atau kedamaian. Karena kemuliaan bulan ini, Tuhan mensyariatkan puasa bagi kaum beriman, sebagaimana Ia pernah titahkan kepada umat-umat terdahulu. Karena mulianya dan segala keutamaan yang ada di dalam bulan ini, patutlah jika setiap muslim merasa bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Nabi mengatakan, siapa yang berbahagia akan kedatangan bulan Ramadan, maka dia diampuni segala dosanya yang telah lalu. Dan setiap orang punya caranya sendiri-sendiri dalam berbahagia. Para agamawan, alim ulama, dan orang-orang soleh adalah mereka yang paling bahagia dengan kedatangan Ramadan. Demi mengetahui betapa sang kekasih yang telah lama dirindukan akan datang, jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan diri. Sebagian ulama tradisional, khususnya di Kalimantan Selatan, biasanya menutup majelis-majelis pengajian, meliburkan pesantren-pesantren, tidak menerima permintaan tausiah untuk sementara selama bulan Ramadan. Semua itu demi memberi waktu bagi diri mereka untuk beribadah, bermunajat, bertafakkur, beristirahat dari segala kesibukan duniawi demi meraih kemuliaan Ramadan. Sementara bagi para pendakwah, bulan Ramadan menjadi kesempatan besar untuk menyiarkan agama. Sepanjang bulan puasa, kaum muslim kelas menengah perkotaan biasanya membatasi aktivitas-aktivitas fisik dan mengalihkan perhatian lebih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Keadaan itu lantas menghajatkan kehadiran para da'i dan penceramah dalam acara-acara seperti kuliah subuh, buka puasa bersama, dan majelis selepas salat tarawih. Dengan itu, bulan puasa adalah bulan penuh berkah, baik bagi para jamaah maupun para pendakwah, baik berkah ilmu agama maupun berkah untuk berhari raya. Bukan hanya agamawan yang terlimpahi berkah hari raya, para pedagang, pebisnis, dan para pemilik modal adalah mereka yang juga merasa bahagia akan hadirnya bulan Ramadan yang penuh berkah. Pada bulan Ramadan yang merupakan waktu seremonial dalam Islam, aktivitas dan kegiatan kaum muslim tidak normal seperti bulan-bulan lainnya. Karena itu, bulan ini menjadi momentum yang berharga bagi para pedagang, pebisnis, dan para pemilik modal itu untuk lebih gencar memasarkan produk-produknya dan meraih berkah sebanyak-banyaknya. Sejak beberapa pekan sebelum Ramadan tiba, warung-warung dan kios-kios yang akan menjajakan makanan dan minuman buka puasa sudah didirikan. Pemerintah bahkan meresmikan pasar Ramadan sebagai salah satu komoditi pariwisata. Iklan-iklan di televisi, koran, spanduk yang dipajang di lingkungan masjid-masjid dan surau, dan iklan-iklan di media-media sosial tampil dengan nuansa Ramadan. Acara televisi, sajian di koran, dan di media-media sosial juga bernuansa Ramadan. Semua menawarkan produk-produk dan hiburan-hiburan, mulai dari makanan dan minuman segar, hingga multivitamin dan obat sakit mah, mulai film yang islami sampai acara komedi yang penuh canda tawa. Momentum tersebut bertemu dengan karakter konsumtif masyarakat kita yang memang sudah menggejala. Boleh jadi masalahnya bukan itu, atau bukan hanya karena itu,
Masyarakat kita memang memiliki tingkat komunal yang cukup tinggi, dan makanan boleh dibilang salah satu pengikat komunitas itu, seperti terlihat dari maraknya acara buka puasa bersama. Selain itu, datangnya Ramadan berarti makin dekat Hari Raya Idul Fitri. Itu berarti tingkat permintaan atau demand terhadap barang dan jasa juga tinggi, dan itu mendorong peningkatan produksi di lain sisi. Meningkatnya konsumsi dan produksi itu harus kita lihat sebagai cara setiap anggota masyarakat dalam mengekspresikan kebahagiaan mereka menyambut bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, anak-anak dan para remaja juga tak ketinggalan ikut merasakan kebahagiaan hadirnya bulan Ramadan. Waktu sekolah yang diperpendek atau bahkan diliburkan membuat mereka banyak menghabiskan waktu di rumah atau bergaul dengan teman-teman. Sebagian mereka mungkin akan mengisi hari-hari Ramadan dengan beribadah atau bertadarus Al-Quran, terlepas karena niat meraih pahala atau mengisi kolom-kolom buku kegiatan Ramadan yang ditugaskan sekolah. Tapi sebagian lain merayakan bulan puasa dengan riuh dibalut kenakalan remaja yang menyenangkan. Maka tak heran jika menara-menara masjid dan surau mendengungkan bacaan kitab suci, dari arah lain terdengar dentuman petasan dan kembang api. Pada malam hari selepas buka puasa, anak-anak dan remaja di pedesaan atau pinggiran kota juga turut mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, sembari bermain kejar-kejaran atau menjajaki kemungkinan bertemu dengan sang pujaan. Setelah bergadang semalaman, di subuh hari mereka akan berkeliling kampung membangunkan orang untuk bersahur dengan menabuh ember-ember bekas atau alat-alat musik bikinan. Sementara sebagian anak dan remaja kelas menengah dan atas di perkotaan melewati bulan puasa dengan mengikuti program-program Ramadan seperti pesantren kilat, kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan. Tentu sebagian kegiatan itu berbayar. Namun sebagian lain lagi lebih cenderung membuat konten-konten kreatif dan narsis di media sosial seharian atau menyerbu mal dan pusat-pusat perbelanjaan. Ada pula yang jalan-jalan sore atau ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan bila sirene maghrib berbunyi, mereka pun menyantap menu buka puasa bersama yang disuguhkan di kafe-kafe atau di restoran. Saudara-saudaraku, sungguh Ramadan bukanlah hanya bulan ibadah dan penuh fadilah, melainkan juga bulan penuh berkah dan meriah. Setiap orang berbahagia menyambut kehadirannya. Apa dan bagaimana kebahagiaan itu tafsir dan bentuknya, itulah yang acap kali kita sebut dengan budaya. Fenomena yang kami sebutkan di atas hanyalah sedikit di antara banyak bentuk budaya masyarakat kita dalam mengekspresikan kebahagiaan menyambut bulan Ramadan. Tidak peduli apakah Ramadan berlangsung dalam ketenangan, kesunyian, dan kekhusyuan beribadah, atau dalam kesibukan, keramaian, dan kebisingan, Ramadan tetaplah bulan mulia dan penuh keberkahan. Dengan demikian, jika kita ingin melihat bagaimana agama dan budaya saling berpadu dan saling bertaut, maka saksikanlah bagaimana Ramadan berlangsung. Mari sambut ia dengan penuh rasa bahagia, dan mari kita ucapkan selamat datang Ramadan, bulan agama, bulan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.